PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Ana Fauzia, guru SDIT Islamiyah, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya telah melaksanakan kegiatan pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 4, kelas 3, semester 1. Berikut adalah video pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengikuti pembelajaran hari ini, ya. Coba saja tanya dulu ya. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Saya. Tunjuk tangan semua. Alhamdulillah. Siapa yang tadi pagi gosok gigi? Alhamdulillah. Gosok gigi semua. Siapa yang tadi pagi dimandiin? Ada nggak? Nggak ada. Alhamdulillah sudah mandi sendiri ya. Semuanya sudah mandiri. Oke, teman-teman. Hari ini sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Oke, untuk baca doa hari ini dipimpin oleh kapten kita ya. Pada kapten silahkan maju ke depan kelas. Kelas 30 hari. Siap. Mana siapnya? Ini. Mana? Ini. Kita berdoa. Namanya suaranya terdengar lebih jelas ya. Oke, teman-teman coba dicek dulu kanan kirinya. Siapa yang hari ini tidak hadir? semuanya masuk. Semuanya masuk. Alhamdulillah lengkap. Ada berapa jumlahnya? 28. Oke, teman-teman hari ini sudah siap belajar? Kalau sudah siap, bajunya dirapikan terlebih dahulu, rambutnya yang masih berantakan dirapikan, dan disiapkan alat tulisnya di atas meja. Silakan disiapkan.
saja? Padat, cair, dan gas. Nah, di sekeliling kita banyak ya macam-macam benda. Nah, benda itu terbentuk melalui proses yang sangat panjang hingga menjadi benda yang seperti sekarang ini. Coba dilihat di sekitar kita ada benda apa aja? Benda padat, benda cair, benda gas. Teman-teman, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran supaya lebih semangat, kita tetap semangat dulu ya. Oke, siap? Are you ready? Yes, I'm ready. Ada yang belum ready ternyata ya. Sekali lagi ya. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke, coba kita cek dulu ya. Tetap semangat. Ayo ditepuk yang paling semangat. Alhamdulillah, semangat semuanya. Semoga semangatnya tetap ya nanti sampai akhir pembelajaran ya. Oke, teman-teman, sebelumnya coba Ustazah cek dulu ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini, Mana? ini, Di mana? ini, Di mana? di sini. Alhamdulillah ya, masih semangat. Coba teman-teman waktu TK atau kelas 1 sepertinya pernah diajarkan oleh ibu gurunya tepuk teko mungil. Ya, Tahu lagunya? tahu. Tahu? Tahu. Ya, saya beri contoh dulu ya, nanti kita nyanyikan sama-sama ya. Oke, aku adalah teko yang mungil. Ini gagangku dan ini corongku. Bila aku mendidih, aku menjerit. Au! Aku menjerit. Au! Aku menjerit. Au! Bila aku mendidih, aku menjerit. Au! Angkat aku, lalu tuangkan. Bisa? Silakan berdiri di samping bangkunya masing-masing. Aku adalah teko yang mungil. Ini gagangku, ini corongku. Bila aku mendidih, aku menjerit. Aku menjerit. Aku menjerit. Bila aku mendidih, aku menjerit. Angkat aku, lalu tuangkan. Oke, silakan duduk. Ayo sudah matang ya. Nah, tadi lagu teko yang mungil itu, tahu teko? Nah, teko, kamu punya teko di rumah? Nah, untuk apa kegunaannya? Untuk membantu untuk menyimpan air minum ya. Teko itu terbuatnya dari apa sih? Dari plastik dan lain sebagainya ya. Nanti kita akan belajar itu benda-benda yang terbuat dari plastik. Kemudian nanti kita akan belajar kegiatan musyawarah. Sebelumnya, tujuan pembelajaran hari ini ya, silakan disimak. Melalui tayangan yang disajikan guru, peserta didik dapat menggali informasi tentang perubahan bentuk benda dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan tepat. Kemudian melalui kegiatan observasi, peserta didik dapat menganalisis benda-benda di sekitar yang terbuat dari bahan plastik dengan cepat dan bermandiri. Melalui kegiatan simulasi, peserta didik dapat melakukan peradaan cara mengurangi sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari dengan kerjasama dan percaya diri. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengemukakan pengalaman bermusyawarah di rumah dan di sekolah dengan benar dan tepat. Melalui kegiatan musyawarah dengan disiplin dan percaya diri. Selanjutnya, simak video berikut ya. Halo teman-teman, namaku Wulan. Hari ini Wulan mau mengajak teman-teman bermain tentang plastik. Benda-benda yang terbuat dari plastik ada di sekeliling kita. Hayo, kalian tahu tidak? Kalian bantu Wulan ya. Mana saja barang-barang yang terbuat dari plastik? Ayo kita mulai permainannya. Kita mulai dari bangun pagi sebelum berangkat ke sekolah. Di kamar Wulan ada
tidur, selimut, jam beker, meja, kursi, mainan, dan buku. Coba sebutkan mana saja yang bukan terbuat dari plastik. Maka disebutkan apa aja yang bukan Kursi, jam beker, boneka. Sekarang sebutkan mana saja yang terbuat dari plastik. Buku, dari plastik. Tadi sudah disimak videonya? sudah. Siapa yang tahu di video tersebut menceritakan tentang apa? Yang tahu, yang berani tunjuk tangan. Taira, silakan. Menjelaskan tentang apa? Bahan dari benda yang ada yang terbuat dari plastik. Ada lagi? Kertas, Kendra, benda yang terbuat bukan dari plastik, dari kertas. Rio, silakan. benda-benda yang ada di sekitar kita. Benda-benda yang ada di sekitar kita, betul ya, sesuai dengan tema kita yang kita pelajari hari ini, tema 3, benda yang ada di sekitar kita. Tema 1 yaitu aneka benda di sekitar kita. Coba sekarang teman-teman amati sekeliling kita. Coba lihat, ada banyak benda, banyak ya. Coba disebutkan benda yang ada di ruangan ini yang terbuatnya dari plastik. Apa aja? Botol minum, kipas. Amira silakan. Tempat pensil. Tunjuk tangan dulu. Rio, tempat makan, Kaira. Yang terbuat dari plastik. Oh, bungkus origami, bungkusnya dari plastik. Kendra silakan. Peci dari plastik, betul nggak? Bukan ya, kalau peci dari bahan. Ya silakan dipakai pecinya, saya tambah ganteng ya, Kendra. Oke, nah teman-teman banyak ya benda di sekitar kita yang terbuat dari bahan plastik. Nah, tapi tahukah kamu plastik itu ternyata dia mengalami proses yang panjang sekali sampai bisa terurai. Jadi kita harus mengurangi penggunaan plastik. Ya, penggunaan plastik kita kurangi supaya apa? Udara atau oksigen semakin bersih, semakin sehat. Ya, teman-teman pernah belanja nggak? Coba lihat nih ya, di minimarket pernah belanja? Ya, ada beberapa jenis minimarket yang berada di dekat rumah kita. Ya, nah teman-teman, mulai sekarang kebijakan dari pemerintah itu, kalau kita setelah belanja kita tidak mendapatkan plastik. Ya, kita harus membawa tas belanja sendiri. Kenapa? Itu salah satu untuk mengurangi sampah plastik ya, karena sampah plastik itu tadi seperti saya sebutkan dia terurainya sangat lama ya, jadi kita harus mengurangi penggunaan plastik ya. Oke, nanti kita akan melakukan simulasi bagaimana cara berbelanja di minimarket. Siap? Siap. Sudah siap? Siap. Mana siapmu? Siap. Mana? Oke, sekarang sebelum mulai kita bagi dulu ya menjadi beberapa kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Seperti biasa kita mulai berhitung ya dari 1 sampai 5. Setelah itu kembali lagi ke 1 ya. Dimulai dari yang paling depan, silakan. 1, 2, 1, 3, Oke, semuanya sudah menyebutkan angka 1 sampai 5. Yang menyebutkan dari angka 1, tunjuk tangan. Angka 1, angka 2, 3, 4, 5. Nah, itu adalah kelompok kalian ya. Silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi katanya perlengkapan yang akan digunakan silakan dipersiapkan. Ini nyiapin tasnya.
bukan 10.000 dan ini bukan 15.000. Tidak sih. Oh maaf, ini kita tidak men-set ini aja kok belanjaannya. Iya, itu aja. Ini jadi itu 10.000. Lalu ini Pak, kembaliannya. Ya. Mohon maaf Pak, di sini kita tidak menyediakan kantong plastik dan kali Bapak membawa tas belanja dari rumah ya Pak. Tapi saya sudah membawanya. Oh, Pak. Sudah. Masukkan belanjaannya Pak. Ya. Terima kasih sudah berbelanja di sini, Pak. Iya. Terima kasih sudah berbelanja di sini. Iya, terima kasih. Sudah melakukan simulasi kegiatan berbelanja di minimarket. Ya, kita sudah belanja di mana? Di Myanmar. Ya, bagaimana belanjanya, seru? Ya, teman-teman nanti pembelajaran ke depannya jika ingin berbelanja ke supermarket atau minimarket membawa kantong belanja sendiri ya, karena sudah tidak disediakan plastik, begitu ya. Oke, nah selanjutnya, nah kita akan mempelajari tentang musyawarah. Ya, kemarin kita sudah belajar ya. Ada yang masih ingat musyawarah itu apa? Membicarakan masalah secara bersama-sama Untuk mencapai suatu kesepakatan atau keputusan bersama. Ya, nah musyawarah ini dapat dilakukan di sekolah, di rumah, atau di lingkungan masyarakat di sekitar kita. Nah, musyawarah ini termasuk ke dalam pengamalan sila keempat. Coba sebutkan bunyi sila keempat. Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, tujuan dari musyawarah itu apa sih? Yang pertama, mencapai kesepakatan bersama dan menyelesaikan masalah atau persoalan. Ya, jadi kalau kita ada suatu permasalahan, kita selesaikan dengan cara bermusyawarah. Selanjutnya, apa saja manfaatnya? Misalnya minta bantuan sama Rio, silakan dibaca apa saja manfaatnya. Oke, itu adalah manfaat dari musyawarah. Bagaimana cara menyampaikannya? Misalnya minta bantuan sama Adit, silakan dibaca Adit. Satu, gunakan bahasa yang sopan. Dua, tidak menutup pembicaraan orang. Tiga, memberikan usul yang baik. Empat, memberikan pendapat yang sesuai dengan pembahasan. Nah, itu cara menyampaikan pendapat. Namun kalau menyampaikan pendapat dengan bahasa yang sopan, yang baik, ya. Kemudian tidak memotong pembicaraan orang lain. Kalau temannya belum selesai, tunggu dulu sampai selesai baru menyampaikan pendapat. Ya. Nah, di sini saja punya tepuk musyawarah supaya kalian lebih memahami arti dari
musyawarah itu ya. Terus saja beri contoh dulu, disimak. Membicarakan masalah bersama-sama itu adalah arti musyawarah. Menghormati pendapat, tercipta kerukunan, itu adalah manfaat musyawarah. Cara membagi keputusan ada dua. Yang pertama musyawarah mufakat. Apabila tidak bisa diambil dengan voting atau suara terbanyak. Oke, bisa? Oke, anak-anak, sudah ditentukan 3 kandidatnya ya. Terus saja bagikan 1 orang mendapat 1 stick es krim. Kalian pilih ya, nanti dari ketiga kandidat ini dimasukkan ke dalam kotak ini ya. Ada Habibie, Kansa, Adit. Oke, siap? Oke, 1 orang mendapatkan 1 stick es krim. Silakan dibagikan kepada teman satu kelompoknya. Oke, sudah mendapatkan semuanya? Sekarang silakan tentukan pilihan kalian. Dimulai dari kelompok Denda. Dilanjutkan kelompok 5. Ya, manakah suara yang terbanyak? Kalau suara yang terbanyak berarti akan menjadi pemenangnya ya. Yang pertama dari Adit dulu ya. Kita lihat, kita hitung sama-sama ada berapa? 1, 2, 3. Adit ada 3 suara. Selanjutnya Kansa. Kansa ada berapa suara? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Yang terakhir ada Habibie. Kita hitung sama-sama. Ada berapa suara untuk Habibie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. Tepuk tangan dulu dong. Nah, dari hasil voting ini sudah mendapatkan kesimpulan ya. Jadi yang menjadi ketua kelas kategori siapa? Habibie. Ya, selamat untuk Habibie. Silakan dijalankan tugasnya dengan baik. Nah, yang lain kan untuk kandidat yang lain, Kansa dan Adit, jangan berkecil hati ya. Nah, ini namanya pengambilan suara melalui voting atau suara terbanyak. Karena yang terbanyak adalah Habibie, maka Habibie lah yang terpilih. Berarti hasil kesepakatan ini disetujui? Setuju? Sepakat? Sepakat ya. Yang menjadi ketua kelas kategori adalah Habibie ya. Oke. Kegiatan selanjutnya saya akan bagikan setiap kelompok ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalian diskusikan dengan teman satu kelompok dan kerjakan dengan baik ya. Saya bagikan, silakan berdiskusi dengan temannya dan dikerjakan dengan baik ya. Tuliskan tugas kelompok. Sekarang silakan bacakan hasil diskusi kalian di depan kelas. Yang sudah siap silakan tunjuk tangan. Kelompok berapa? Kelompok 2. Boleh. Silakan di bawah dan dibacakan hasil diskusinya. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi. Tuliskan 5 benda di sekitarmu yang terbuat dari bahan plastik. 1. Tempat pensil. 2. Botol minum. 3. Tempat makan. 4. Markai. 5. Plastik origami. Tuliskan 2 contoh pengalaman kegiatan
kegiatan musyawarah di rumah. 1. Menentukan tempat wisata. 2. Membersihkan rumah. Di sekolah. 1. Menentukan jadwal tiket. 2. Membersihkan halaman sekolah. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, adalah hasil diskusi dari kelompok 2. Nah, tadi kalian sudah berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Sekarang siapa yang mau main tunjuk tangan? Mau ikutan main semua? Oke, silakan disimak ke depan. Tentu saja punya permainan di sini. Ya, nanti ada sebuah pertanyaan. Kalian pilih jawabannya yang mana. Ya, bacanya harus pelan-pelan, konsentrasi supaya jawabannya tidak salah. Oke, tadi yang tunjuk tangan duluan. Silakan Habibie, boleh maju ke depan. Oke, silakan ya. Oke, kita mulai ya. Klik start. Oke, silakan dibaca dulu soalnya dan dipilih jawabannya. Arahkan. Oke, betul yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kegiatan membicarakan masalah bersama-sama mencapai siap, pelan-pelan. Oke, good. Pertanyaan berikutnya. Itu 2 artinya. Manfaat kegiatan musyawarah. Itu. Lanjut. Sudah ternyata game over ya. Oke, thank you Abidi. Teman-teman, tadi bagaimana permainannya seru? Permainan yang berikutnya ya. Oke, nah saya ingatkan kembali saat kita sedang melakukan musyawarah, ya kita harus menghargai pendapat orang lain. Dalam menyampaikan pendapat kita harus menggunakan bahasa yang bagaimana? Sopan, yang baik, yang santun ya. Nah sekarang saya akan bagikan soal evaluasi. Silakan disiapkan alat tulisnya dan diberi nama bertahap ya. Kerjakan masing-masing. Lembar evaluasinya sudah dikumpulkan? Sudah. Nanti akan saja periksa dan saja nilai ya. Oke teman-teman, alhamdulillah dikumpul juga pelajaran ini. Ya, ada yang masih ingat tadi dari awal kita sudah belajar tentang apa aja? Tentang musyawarah. Kemudian benda-benda yang ada di sekitar kita. Karena tadi teman-teman belajarnya sangat bagus, sangat keren. Ya, saya akan beri hadiah ya. Kelompok terbaik hari ini. Selamat kepada kelompok 1. Silakan maju kelompok 1 semuanya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan maju ke depan kelas. Di sini. Ya. Oke. Nah, kelompok 1 ini udah bagus ya. Belajarnya tertib dari awal hingga akhir. Maka saja beri hadiah atau reward ya sebagai penghargaan ya supaya besok-besok belajarnya lebih semangat lagi. Yang lain juga ya, yang lain juga belajarnya harus semangat ya. Selamat ya kelompok 1. Semoga hadiahnya bermanfaat ya dapat digunakan sehari-hari. Oke, sekali lagi kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Selamat dulu. Oke, good job ya kelompok 1 ya. Teman-teman yang lain juga harus nonton ya. Teman-teman, sekarang Ustazah akan membagikan lembar refleksi belajar ya. Tadi kan kalian sudah belajar dari pagi sampai siang ini ya. Tadi sudah belajar tentang apa saja pertama? Musyawarah. Kemudian tentang benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Kalian tuliskan di sini, beri tanda checklist pada kolom yang tersedia ya. Silakan diberi nama dan kelas. Ungkapkan perasaanmu bagaimana mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini.
kalian masing-masing ya. Ustazah ini kalian. Ya, silakan Kendra. Poin nomor berapa? Baca, silakan. Perasaanku senang mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Apakah selalu senang dari awal hingga akhir? Kalau selalu, checklist selalu. Kalau kadang-kadang, checklist yang kadang-kadang. Atau dari awal sekali kamu tidak senang, pilih yang tidak pernah. Ya, paham? Ya, silakan dilanjutkan. Ya, Kirana silakan. Poin nomor 2. Aku memahami materi yang disampaikan. Kamu memahami tidak yang tadi sudah disampaikan saja? Silakan dicek, please. Finish. Silakan kamu kumpulkan ke kelompok di barisan yang paling dekat. Sampaikan kegiatan pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Ya, kalau senang, kasih senyum terbaik dulu. 1, 2, 3. Ya, oke, kita tutup pembelajaran hari ini ya. Sebelum ditutup, jangan lupa kalian selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Ya, nikmat kesehatan, panjang umur dan semuanya ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.